Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Yang terhormat Bapak Andika, selamat datang di SMP Pembangunan Jaya. Anak-anakku, Bapak Andika ini adalah narasumber untuk kegiatan field trip hari ini. Beliau adalah staf humas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang terhormat Bapak Sugimin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Jaya. Ya. Jaya. Jaya. Ya. Apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat ya? Ya. Hari ini kegiatan kita agak sedikit berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setiap tahunnya kita selalu mengadakan kegiatan field trip yang biasanya kita berkunjung. Kalau sekarang mungkin kondisinya kalau kita tidak mengalami wabah virus corona, mungkin kita sudah berkunjung ke kantornya Pak Andika ya, di Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi sekarang sungguh kehormatan buat kita semua, Pak Andika mau datang ke sekolah kita, berbagi cerita, berbagi ilmu dengan anak-anakku sekalian. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya setiap kegiatan kita selalu dimulai dengan doa. Jadi anak-anakku, mari sama-sama kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama. Semoga hari ini semua kegiatan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu Guru, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Andika, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Sugimin, Kepala SMP Pembangunan Jaya. Kepada Pak Sugimin dipersilakan. Oke, baik Bu Kiki, terima kasih. Yang saya hormati Pak Andika Rusmati, selamat pagi Pak. Dan Bapak Ibu Guru serta karyawan, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Ya. Terima kasih. Anak-anakku, pagi hari ini kita ada field trip ya secara virtual ya yang kalian laksanakan dengan seragam kalian mestinya adalah seragam batik. Jadi harapannya adalah semua anak menggunakan seragam batik bebas. Ya, dan yang kedua mestinya di background layar kalian pada saat mengikuti field trip virtual ini adalah dengan flyer yang sudah disebarkan oleh Pak Saiful. Ya, ada beberapa yang sudah menggunakannya. Terima kasih. Nah, yang saya hormati Pak Andika, kami pagi hari ini melaksanakan field trip ini adalah sebetulnya awalnya khusus untuk kelas 9, karena memang anak kelas 9 tahun ini programnya adalah membuat karya tulis yang terkait dengan Sustainable Eco Development. Jadi harapan kami menggunakan smart curriculum dengan dilaksanakan dengan smart classroom, lalu kita akan melaksanakan sebagai smart school. Nah, smart school ini harapan kami adalah apa yang kami pelajari, yang kami berikan kepada anak-anak, yang dilaksanakan oleh sekolah itu bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, untuk itu kami meminta memang untuk anak-anak kelas 9 nanti membuat sebuah penelitian simple yang terjadi di lingkungan sekitar terkait dengan lingkungan hidup, apakah itu air, apakah itu sampah, apakah itu tanaman, apakah itu hal-hal yang lain, termasuk mungkin menanam hidroponik dan lain-lain ya, usaha-usaha yang lain ya, yang intinya adalah bermanfaat bagi lingkungannya. Harapannya adalah memang kita bisa membantu masyarakat kecil untuk mencari ide-ide energi baru sehingga mereka bisa punya sumbangsih untuk lingkungan. Ya. Nah,
ini dilakukan nanti akan diujikan pada kurang lebih mestinya bulan Desember, tapi ini akan kita undur. Jadi mereka melakukan penelitian boleh di rumah, boleh di lingkungan, boleh di sekolah ya. Karena ini masa pandemi sehingga kami nanti mungkin akan lebih simpel lagi. Paling tidak mereka punya program untuk itu. Nah sehingga awalnya untuk kelas 9 tapi karena kita memang ini kami bisa menghadirkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu dari Greenpeace sehingga kami mengajak anak-anak kelas 8 juga supaya ini jadi pembelajaran lebih kepada anak-anak. Dan anak-anakku semua, nah kita hari ini sudah kedatangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini Pak Adi Karespati yang hadir. Lalu ada lagi nanti dari Greenpeace yaitu dari Ibu Renata Fania dan Ibu Dwi Septiani. Terima kasih, mudah-mudahan sudah bergabung di pagi hari ini, Ibu Renata, dan mudah-mudahan ini walaupun field tripnya secara virtual, anak-anakku khususnya anak-anak kelas 9, ini menjadi bekal bagi kalian seperti yang kemarin sudah disampaikan dalam rangka penulisan karya tulis kalian nantinya. Nah, tidak panjang kata dari Pak Gimin, selamat mengikuti field trip ini dan mudah-mudahan ini adalah menjadi sumber ya inspirasi bagi kalian semua apa yang disampaikan oleh Pak Andika dan Ibu Renata nanti sehingga nantinya kalian bisa meneliti dengan baik dan bisa bermanfaat bagi lingkungan. Sekali lagi kepada Bapak Andika terima kasih. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi ini Bapak bisa hadir di sekolah kami, memang kami, Bapak Ibu Guru, adalah mengajar dari sekolah, tapi kami tetap menggunakan ruangan masing-masing. Jadi seperti kali kita menjaga tetap protokol kesehatan kami jaga. Selamat datang dan terima kasih Pak. Bila mana ada hal yang lain dan kurang berkenan kami mohon maaf. Inilah SMP Bundaran Jaya. Mudah-mudahan kerjasama ini kami mendapat bimbingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sekolah ini sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri awalnya dan termasuk juga sebenarnya sudah masuk ke sekolah sehat tingkat provinsi. Jadi kami sebenarnya tinggal nyuk lagi akan ke nasional, tapi ternyata terkendala beberapa hal waktu itu. Saya kira demikian Pak Andika, terima kasih dan kepada anak-anakku, selamat mengikuti field trip tahun 2020 walaupun secara virtual. Terima kasih, selamat pagi dan salam bagi kalian semua. Ya, terima kasih kepada Pak Gimin yang sudah memberikan sambutannya. Baik, anak-anakku sudah siap semua? Ya, Sekolah SMP Pembangunan Jaya Pak Andika, kami sangat berkomitmen menjadi sekolah yang ramah lingkungan, sehingga banyak sekali program-program kami itu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya untuk tahun ini, anak-anak kelas 9 itu mempunyai satu proyek, yaitu membuat karya tulis yang bertemakan lingkungan hidup. Jadi kami berharap sekali anak-anak di sini, 9 terutama dan juga kelas 8, bisa banyak menggali ilmu dari Pak Andika. Oleh karena itu, kita mulai saja untuk kegiatan seminarnya kepada Miss Ami selaku moderator dan juga Pak Andika, silakan boleh langsung menuju ke meja di depan. Terima kasih. Anak-anakku, Ibu informasikan sekali lagi, mohon kameranya dinyalakan dan mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nanti semua akan dipandu oleh Miss Ami. Terima kasih. Silakan Miss Ami. Ya, terima kasih Bu Kinanti. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Selamat pagi. Kita sudah kedatangan tamu spesial, Bapak Andika Karespati. Selamat datang sekali lagi Pak di SMP Pembangunan Jaya di sekolah kami tercinta ini. Suatu kehormatan bahwa Bapak bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan virtual field trip
yang diadakan SMP Pembangunan Jaya. Yang kami adakan memang setiap tahun untuk kelas 7, 8, dan 9. Kali ini memang yang bergabung kelas 8 dan 9 sesuai dengan tema pembelajaran mereka. Baik, tema kali ini kenapa kita memilih lingkungan, karena seperti yang kita tahu, ya anak-anakku semuanya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, yang sangat potensial. Salah satu aspek penting dalam pembangunan yaitu lingkungan hidup yang menjadi isu penting dalam menopang pembangunan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dipandu Bapak Andika Respati akan memaparkan lebih jelas lagi. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Pak Andika ya. Pak Andika, tak kenal maka tak sayang. Nanti biar kalau sudah lebih kenal lebih sayang ya Pak. Baik, saya akan membacakan CV-nya. Mohon izin ya Pak ya, untuk saya membacakan CV-nya agar kita kenal lebih dekat dengan Pak Andika. Baik, Pak Andika ini mempunyai nama lengkap Andika Respati, HN, ST, MSEP. Lahir di Yogyakarta 30 November 1983. Pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN, jabatan Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik di instansi Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan S1-nya jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Kemudian beliau menempuh pendidikan S2-nya di Master Program for Global Leaders Environmental Policy, University of Seoul, Korea Selatan. Riwayat pekerjaannya sebagai PNS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2018. Kemudian sebagai delegasi Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim UNFCCC COP, betul ya Pak, 25 di Madrid. Kemudian penghargaan yang beliau dapatkan yaitu Certificate of Distinction in Recognition of Exceptional Effort and Achievements oleh Menteri Lingkungan Korea Selatan tahun 2018. Best Presenter on International Session of Korea Planning Association Spring Congress 2018. Wow, Best Presenter Pak, saya jadi minder nih. Itu tadi sekilas tentang Bapak Andika Respati. Ya Pak, tanpa berpanjang kata, silakan langsung Bapak Andikanya sendiri, silakan Pak. Terima kasih Bu Ami, terima kasih Pak Sugimin dan Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, khususnya adik-adik nih di SMP Pembangunan Jaya. Terus terang hari ini kakak sangat bersyukur banget ya, happy banget untuk bisa hadir di sini atas undangan untuk memenuhi menjadi narasumber dalam virtual field trip yang diselenggarakan oleh SMP Pembangunan Jaya. Punten saya boleh buka masker? Saya kalau buka masker sebenarnya umurnya kita sama sih, kita masih sama-sama muda. Oke, saya Andika dari Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari ini saya ditawari untuk mengisi satu buah sesi terkait sustainable development dan juga environmental campaign yang saat ini sudah dijelaskan oleh Pak Sugimin dan juga Bu Ami bahwa untuk teman-teman di kelas 9 ya, sedang akan menyusun sebuah penelitian, dan ini menjadi salah satu kabar yang gembira khususnya bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa ada inisiatif dari adik-adik di usia sekolah yang peduli banget dengan lingkungan, keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Memang betul pembangunan kalau mau sustainable, kalau kita melihat rumusnya Sustainable Development Goals,
pembangunan memang harus meningkatkan dari sisi sosialnya juga, dari sisi ekonominya juga, namun tidak boleh melupakan atau meninggalkan yang namanya environmental atau lingkungan. Dan terus terang Bu Ami, sewaktu saya masuk ke gedung sekolah ini, saya surprise banget karena sekolahnya sangat asri, sangat lestari, enak gitu ya. Mungkin juga teman-teman sudah mulai kangen juga ya dengan suasana sekolah. Jadi kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan teman-teman bisa kembali ke bangku sekolah, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru dan sebagainya. Oke, mungkin bisa dimulai slide presentasi saya. Hari ini punten saya mungkin tidak akan memberikan materi yang cukup banyak, namun saya justru ingin mendengarkan aspirasi dari adik-adik di SMP Pembangunan Jaya terkait apa sih environmental campaigns dan sustainable development dan apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini dari rumah aja, kira-kira seperti itu. Ini adalah judul presentasi saya. Mungkin next. Oke, pelan-pelan mungkin Pak. Jadi kalau kita melihat foto ini, apa yang ada di benak dari teman-teman semua nih, kira-kira? Mungkin bisa disampaikan melalui chat atau ada yang berkomentar juga. Mungkin by chat aja ya. Oke. Di sini ada satu buah foto yang sangat menarik, foto yang sangat cantik dari Troy Main, seorang fotografer dari luar negeri. Dia mengambil potret bagaimana seorang kura-kura yang sedang berenang di lautan lepas sedang sarapan gitu. Jadi hal yang menarik ya, karena memang makhluk hidup semuanya butuh makanan. Namun ternyata saat kita melihat dengan cermat, dengan teliti, apa yang dimakan oleh si kura-kura itu bukanlah sebuah ubur-ubur, bukanlah makanan yang seharusnya boleh dia makan di lautan. Yang dia makan adalah kantong kresek. Mengapa bisa ada kantong kresek di lautan gitu? Apakah memang di lautan ada minimarket kah? Atau ada orang yang memang belanja di sana kah gitu? Oke, next Pak. Jadi berdasarkan data dari World Economic Forum di tahun 2016 menyatakan bahwa tiap tahun setidaknya ada 8 juta ton plastik yang terbuang, saya pakai tanda kutip terbuang ke laut. Terbuang ke laut ini biasanya karena mismanage yang dilakukan sejak di perkotaan gitu. Bahkan di jurnal yang sama menyebutkan bahwa diprediksikan pada tahun 2020 mungkin akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan jika kita tidak menangani permasalahan sampah di perkotaan sejak dari perkotaan. Pertama seperti itu. Kemudian saya ingin mengajak juga teman-teman untuk melihat ke foto berikutnya. Di foto berikutnya, ini saya ingin memberikan gambaran visualisasi bagaimana orang sedang berselancar di sebuah pantai. Foto dari Zack Noyle dengan judul Wave of Change ini diambil tidak jauh dari Jakarta, di lautan di Selat Jawa ini. Dan kalau kita lihat yang namanya turis peselancar ingin bermain selancar di pantai, tentunya yang dia bayangkan adalah paradise gitu ya, surga duniawi, bagaimana pantai yang indah, ombak yang besar dan aktivitas berselancar yang mengasyikkan. Tapi yang dia temukan adalah ombak yang penuh dengan sampah, dan sampahnya itu ya sampah plastik gitu. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa di situ ada botol air mineral, ada bungkus saset, ada sedotan dan sebagainya. Dan tentu sangat merugikan bagi banyak sektor ya,
bahwa permasalahan sampah-sampah yang ada di lautan ini akhirnya merugikan banyak pihak, dari sektor pariwisata, kemudian dari sektor nelayan, kemudian dari bagaimana ekosistem itu juga kemudian menjadi terganggu dan sebagainya. Nah, di sini disebutkan bahwa ada salah satu penelitian, mungkin bisa next. Ada salah satu penelitian dari Jambek et al. Di tahun 2015 dari University of Columbia. Dia menyebutkan bahwa, dan dia meranking bahwa Indonesia itu, teman-teman, sebagai negara dengan penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia setelah China. Nah, mengapa bisa muncul data seperti ini? Karena dia memprediksi dan menghitung terdapat 3,22 mikrometrik ton plastik yang terbuang ke laut setiap tahun oleh pemerintah Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Tentu memang bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data ini masih debatable, karena metode yang kami pakai dengan metode yang digunakan oleh peneliti Jambek ini dari University of Georgia tidaklah sama. Memang kami dari pemerintah mengakui ada permasalahan sampah plastik di Indonesia yang membuat akhirnya ada sampah-sampah yang tercecer, terbuang ke laut secara tidak sengaja. Namun data yang disampaikan mungkin tidaklah sama dengan apa yang dimiliki oleh Jambek et al. Nah, dari kedua foto tadi aja kita sudah bisa melihat gitu ya, bahwa ternyata banyak sekali permasalahan sampah yang dialami oleh negeri ini, semuanya berawal dari perkotaan. Sampah-sampah yang ada di lautan tadi belum tentu sampah yang timbul atau muncul dari lautan. Justru sampah-sampah tersebut berasal dari perkotaan, dari lingkungan kita sehari-hari, dari kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian next, ada salah satu contoh juga, ini salah satu kebiasaan yang ada di Indonesia. Memang tradisi ya di kita ya, kalau yang namanya syukuran, kalau ada hajatan atau ada kumpul-kumpul, pasti kita ada makan-makan bersama gitu. Jadi kalau slang bilang makan nggak makan asal kumpul, orang Indonesia sebenarnya nggak kayak gitu. Kumpul pasti ada makan gitu kan, sama seperti teman-teman juga. Atau saat kita menyelenggarakan sebuah event, tentu kita akan mengkonsumsi makanan secara layak dan baik gitu. Permasalahannya adalah Pak Saiful, Indonesia berdasarkan data FAO lagi-lagi nih menjadi penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia gitu. Setelah Arab Saudi. Setelah Arab Saudi, lucunya adalah kedua negara ini adalah kedua negara Islam gitu, yang mengajarkan anadzofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, yuk kita makan secukupnya dan sebagainya. Namun karena tradisi juga yang ada di Arab Saudi maupun di Indonesia, ternyata sampah-sampah makanan itu sangat besar ya, sangat besar. Bahkan data yang kami miliki di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah organik itu bahkan menduduki 60% dari total sampah yang ada di Indonesia. 60%. Padahal bahayanya sampah organik ya, kalau kita tidak mengelola. Sampah organik itu di dalamnya ada yang namanya zat metan. Zat metan itu menimbulkan emisi gas rumah kaca yang nanti akibatnya adalah terjadinya global warming dan climate change, perubahan iklim. Zat metan ini seandainya kita tidak mengelola dengan baik, bisa terjadi ledakan loh sebenarnya. Sehingga apa cara yang bisa dilakukan terhadap sampah-sampah makanan, sampah-sampah organik ini perlu dikelola secara sustainable. Ini yang nanti kemudian akan coba kita diskusikan bersama dengan teman-teman di SMP Pembangunan Jaya. Kemudian next, nah ini adalah salah satu potret harian yang ada di Jakarta. Jakarta cukup dekat ya dengan Bintaro. Ini adalah salah satu potret harian.
di mana kemacetan itu sangat menjadi hal yang lazim gitu ya. Bis, kemudian kendaraan pribadi, kemudian motor, bahkan kalau kita lihat terkadang satu mobil itu dengan size sekitar 2 meter sekali 3,5 meter gitu ya, hanya diisi oleh satu orang. Sementara BBM-nya yang dia gunakan itu sangat tinggi, energi yang dia gunakan itu sangat tinggi. Mungkin bisa next. Nah, di tahun 2015 ada sebuah studi juga, Castrol Magnetic Start Stop Index, yang menyebutkan bahwa Jakarta menjadi kota termacet dengan 33.000 start stop per tahun. Jadi orang Jakarta tuh dihitung Bu Ami, dihitung. Kalau bepergian ke kantor atau ke mall atau ke rumah teman atau ke sekolah atau ke kampus, dari rumahnya dia sampai ke kampus, dihitung selama 1 tahun, dia tuh nyetir, ngegas, terus ngerem, ngegas, ngerem. Satu kendaraan sampai 33.000 ngegas ngeremnya. Itu berapa energi yang terbuang gitu. Jadi di sini Jakarta menjadi kota termacet nomor 1 di dunia. Di berikutnya ada Bangladesh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mari kita renungkan nih. Saya mau kasih lihat teman-teman, ini ada satu tweet dari Resti Woro, sempat viral juga. Ini adalah 2 foto yang sama, identik, diambil dari lokasi yang sama. Yang pertama foto yang paling kiri ada diambil dari bulan Maret 2020 tahun ini. Di situ terlihat bahwa ternyata ada Jakarta itu indah ya. Jakarta punya langit yang cukup cerah, langit biru, kemudian lingkungan yang metropolitan dengan segala keriuhannya gitu, tapi iklimnya tuh indah, cuacanya indah gitu. Ini terjadi saat kita memasuki pandemi COVID-19, di mana aktivitas masyarakat kemudian mulai banyak dibatasi teman-teman. Akhirnya orang yang selama ini pergi berkantor, mereka WFH, work from home, kerja dari rumah. Ada juga teman-teman yang biasanya diantar ke sekolah, belajar di sekolah, mereka mulai berganti paradigmanya, mulai sekolah dari rumah dan sebagainya. Ternyata dengan menurunnya aktivitas masyarakat di luar, aktivitas masyarakat Jakarta di luar rumah, itu dikurangi, berdampak baik, sangat positif terhadap lingkungan. Jadi polusinya menjadi berkurang, kemudian cuacanya menjadi baik, temperaturnya menjadi tidak panas lagi dan sebagainya. Berbeda dengan saat kebijakan PSBB kembali dicabut gitu ya. Jadi orang sudah mulai diperbolehkan untuk adaptasi kebiasaan baru, new normal, beraktivitas lagi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Sehingga orang mulai keluar rumah, mulai menggunakan kendaraan lagi, mulai beraktivitas, dan kita lihat langit Jakarta di bulan Juni. Ini berbeda 3 bulan, dari bulan Maret. Di bulan Juni, langit Jakarta udah pekat lagi teman-teman, udah abu-abu. Dan kalau kita jalan-jalan di Jakarta, udah panas deh, udah sumpek. Bahkan hari ini, BMKG juga memprediksi cuaca masih relatif baik gitu ya. Masih relatif baik, cuman karena kita sudah memasuki musim kering, musim kemarau, akan ada partikel-partikel debu yang terangkat, dan itu tentu menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat di perkotaan, khususnya seperti kota-kota besar seperti Jakarta. Mungkin next Pak Saiful. Nah, ini saya ingin kasih semacam background buat teman-teman dalam membuat karya tulis nantinya. Jadi kota, kalau kita melihat pembangunan gitu ya, kota itu mungkin bisa dianggap sebagai bagian dari permasalahan terhadap perubahan iklim atau climate change atau global warming yang sudah kita pahami saat ini. Berdasarkan data dari UN Habitat menyebutkan bahwa kota-kota di dunia menempati hanya 2% permukaan bumi. Jadi kalau teman-teman misal naik pesawat nih, dari Jakarta mau ke Denpasar Bali misal, kita ngelongok ke jendela di bawah,
kita ngelewatin Semarang atau kita ngelewatin Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu cuma sangat kecil kalau dilihat dari atas. Atau kota Surabaya itu Sidoarjo gitu misal cuma sangat kecil dilihat dari atas dibanding dengan peta area Surabaya itu sendiri. Atau misal kita lagi ke Singapura, kita bisa melihat ke bawah di Riau, Pekanbaru itu seperti apa sih? Ternyata kotanya kecil teman-teman dibanding luasan wilayah yang ada di Sumatera. Atau Batam itu juga kotanya masih kecil gitu areanya. Namun ternyata kota menghabiskan 78% sumber daya alam dan menghasilkan 60% emisi gas rumah kaca. Nah, di tahun 2030 nanti diprediksikan bahwa sebanyak 5 triliun manusia akan tinggal di perkotaan dari total 8,3 triliun manusia yang ada di seluruh dunia. Artinya urbanisasi itu sudah nyata. Semua orang akan berpindah tempat tinggalnya. Mereka akan lebih banyak berdomisili di perkotaan. Dan sayangnya adalah secara sejarah kota-kota berkembang di lokasi yang rawan terhadap perubahan iklim. Kita melihat Jakarta. Ternyata tinggi permukaan tanah di Jakarta lebih rendah dari tinggi permukaan laut. Atau Amsterdam, Belanda, atau New York, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak kota-kota di dunia yang sebenarnya dia rawan terhadap perubahan iklim. Ternyata dia dekat dengan pesisir, jadi rawan dengan dampak bencana alam, tsunami, dan sebagainya. Dia rawan terhadap gempa bumi, dan sebagainya. Nah, dengan karakteristik perkotaan yang demikian, maka masyarakat perkotaan sebagai pihak yang paling terdampak jika kita tidak menangani permasalahan lingkungan ini dengan baik gitu. Pembangunan boleh jalan gitu kan. Pembangunan tetap harus jalan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu harus kita pikirkan. Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tentu harus berkembang. Namun jangan sampai masyarakat perkotaan juga yang menjadi dampak, menjadi imbas dalam efek dari perubahan iklim itu sendiri, dari emisi gas rumah kaca itu sendiri, karena kita tidak menyertai pembangunan itu dengan pendekatan lingkungan yang secara berkelanjutan. Bukannya populasi manusia hanya miliaran ya? Berarti saya salah, typo ya? 5 billion, oh iya. Mbak Nadif, bener kamu Mbak, makasih ya. Mas Nadif, makasih ya, bener. 5 billion, ini soalnya saya translate dari jurnal aslinya sih. Jadi 5 miliar, betul. Terima kasih Mas Nadif koreksinya. Oke, next, kemudian udah sampai terakhir ya. Masih ada slide berikutnya sebenarnya, Pak Saiful. Naik lagi. Oh tadi PJN ya. Oke, next. Nah, apa permasalahan yang sering Oke bro, apa permasalahan yang sering dialami oleh perkotaan? Ini semuanya saya ambil contoh-contoh yang ada di Jakarta. Jakarta sering banget mengalami banjir di musim penghujan karena katanya drainasenya yang tidak baik, banyak sampah yang menyumbat perairan dan sebagainya. Kemudian sampah itu sendiri, sampah yang dihasilkan oleh Jakarta diprediksikan Bantar Gebang itu tempat pembuangan akhir Bantar Gebang usianya hanya bisa bertahan sekitar 5 atau 7 tahun lagi, Bu. Kalau kita tidak menangani permasalahan sampah di Jakarta, bisa-bisa Bantar Gebang itu ditutup nanti di 5 atau 7 tahun lagi karena sudah tidak muat lagi, tidak mampu untuk menampung sampah-sampah kiriman dari Jakarta. Lalu mau dibuang kemana lagi sampah-sampah yang ada? Kemudian di musim kemarau, di musim panas, temperatur Jakarta terus meningkat, ekosistem berubah. Di Jakarta sekarang kita sudah susah banget untuk kita melihat kupu-kupu, untuk melihat capung dan sebagainya. Kita sudah tidak bisa melihat serangga-serangga yang dulu seharusnya ada di perkotaan juga gitu. Nah, capung itu sendiri sebagai salah satu indikator bagi
eh, indikator bagi kelestarian lingkungan itu sehat atau enggak. Jadi kalau teman-teman di rumahnya nih, di lingkungan rumahnya masih bisa melihat capung, itu bisa dipastikan Bu Ami bahwa lingkungan teman-teman itu sehat. Karena capung hanya bisa hidup, hanya bisa tinggal kalau ada air bersih yang mengalir. Nah, di Jakarta masih sudah mulai susah untuk kita menemukan air bersih yang mengalir secara alami gitu ya. Kemudian permasalahan yang sering dialami oleh kota-kota besar juga adalah polusi udara dan pemborosan energi. Berapa banyak energi yang terbuang dari sektor transportasi misal. Kemudian berapa banyak emisi polusi karbon dioksida yang terbuang. Itu banyak banget deh kalau kita tidak menerapkan pendekatan seperti misal aturan kendaraan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Kemudian kelangkaan air bersih itu sudah mulai terjadi di kota-kota besar. Saat ini kita kalau mau minum air bersih beli, bayar. Menghirup udara belum bayar gitu. Cuman kita tidak bisa memprediksi di masa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Jangan-jangan nih selain air bersih sudah mulai kita bayar, udara juga terpaksa kita bayar. Itu belum kita ketahui kalau kita tidak melakukan upaya-upaya terhadap pelestarian lingkungan. Dan juga yang paling penting adalah ancaman kesehatan itu sendiri. Selama ini kita terpapar dengan sampah. Kemudian ada banyak jenis penyakit baru yang muncul di perkotaan. Panas di musim kemarau, kemudian banjir yang terus terlanda di musim hujan. Polusi udara yang selalu kita hirup. Kemudian air bersih yang semakin langka. Akhirnya berimbas kepada ancaman pada kesehatan manusia itu sendiri. Lanjut Pak Saiful. Namun juga di sini kota sebenarnya bisa atau mampu menjadi bagian dari solusi terhadap pengendalian perubahan iklim, teman-teman. Kota dapat bertindak sebagai laboratorium inovasi program dan kebijakan lingkungan. Banyak banget program-program yang pro lingkungan yang kaitannya kepada green lifestyle itu dimulai di perkotaan, dan itu menjadi testing pilot gitu ya bagi pemerintah dalam menerapkan program dan kebijakan secara lebih luas lagi secara nasional. Nah, kota juga sebagai arena kampanye bersama dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bagaimana banyak sekali komunitas gitu kan, dan para pihak termasuk juga perusahaan, dunia swasta, LSM, kemudian perguruan tinggi, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, itu mereka bersinergi merepresentasikan gitu dalam menumbuhkan komitmen berkelanjutan dengan penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan yang lebih penting lagi, mengapa kemudian kakak senang banget untuk bisa hadir di sini, karena betul di kota seperti ini, seperti Bintaro di SMP Pembangunan Jaya, kita mampu melahirkan generasi muda yang cinta lingkungan. Jadi besar banget harapan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SMP Pembangunan Jaya yang sudah adiwiyata ini mampu melahirkan generasi muda yang cinta lingkungan. Kalau kita ngomongin secara internasional, kita sudah punya Greta Thunberg gitu, yang dia sangat proaktif gitu ya, ke sana kemari, bahkan sampai pemerintah Amerika juga dia tantang gitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin Indonesia kita juga bisa melahirkan Greta Thunberg berikutnya, dan siapa tahu itu ada di SMP Pembangunan Jaya. Jadi sangat bersyukur banget saya bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini. Next, Pak. Nah, satu yang saya pelajari dalam saya studi terkait pembangunan secara berkelanjutan adalah sebuah kebijakan lingkungan itu tujuannya cuma satu, Mas dan Mbak. Tujuannya adalah merubah perilaku manusia gitu. Pembangunan tetap berjalan gitu kan. Lingkungan ya udah, lingkungan selalu ada untuk kita gitu kan. Tapi perilaku kita lah yang harus berubah agar lingkungan
tidak semakin rusak. Agar pembangunan itu tidak merugikan kepada diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya, kita berubah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak lingkungan. Atau setidaknya kita melakukan kegiatan yang mereduksi upaya-upaya kerusakan lingkungan dari langkah-langkah sebelumnya. Misal gitu kan. Sebagai contoh kalau kita ngobrolin kebijakan kantong plastik berbayar di tahun 2016 starting point-nya pada waktu itu setiap ayah atau bunda belanja di supermarket, Bu, rata-rata pengunjung supermarket di Indonesia satu kali belanja menggunakan 3 kantong plastik gitu. Kebijakan lingkungan diterapkan di situ untuk merubah perilaku masyarakat, bukan untuk kemudian untuk membayar kantong plastik, bukan. Kantong plastik cuma 200 perak, semua orang di Jakarta mampu untuk membeli. Tapi bukan untuk membeli kantong plastik, melainkan mengurangi. Dari yang menggunakan 3 menjadi 2. Yang menggunakan 2 menjadi 1. Dan yang menggunakan 1 kini sudah beralih kepada reusable bag gitu kan. Dan ini merupakan salah satu langkah program dan kebijakan yang sangat panjang. Saya masih ingat pada waktu itu dulu saya mencoba masih 2010-an, saya belanja di supermarket, Bu Ami, saya membawa kantong belanja sendiri, sama security dicegat. Mas, mohon maaf, tasnya tolong dititipin gitu. Tidak boleh dibawa masuk. Kalau sekarang enggak, kasir malah menanyakan apakah membawa kantong belanja tersendiri. Saat seorang customer, pelanggan membawa kantong belanja tersendiri, dia dapat diskon. Diskonnya pun enggak banyak, cuma 200 perak misal seperti yang ada di Superindo gitu, cuma 200 perak. Tapi menjadi sebuah kebanggaan bagi customer bahwa sebagai pelanggan, sebagai masyarakat Indonesia, oh saya berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kantong plastik sekali pakai, studi yang kami lakukan, ternyata lifespan-nya, penggunaan kantong plastik hanya digunakan selama maksimal 5 menit. Dari supermarket nih misal, kantong plastik ditaruh di bagasi belakang. Dari bagasi belakang dibawa ke dapur pas sampai di rumah. Sampai di dapur, diudah dikusuk-kusuk, dikumpulin atau jadi sampah. Mending kalau masih bisa digunakan kembali atau untuk keperluan yang lain ya. Banyak juga masyarakat yang kantong plastik yang jelek-jelek tuh ya, dibuang gitu aja. Dan kalau kita membuangnya dengan tidak baik, kemudian pemerintah setempat, pemerintah daerah tidak bisa mengelolanya dengan baik, akhirnya seperti yang dialami pada slide pertama saya tadi, kura-kura yang terdampak, pantai yang terdampak, dan sebagainya. Lanjut Pak Saiful. Nah, ini adalah Sustainable Development Goals yang diterapkan oleh PBB, diterapkan oleh UN. Ada 17, di mana kita mulai coba untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian keberlangsungan pangan, ketahanan pangan, bagaimana climate action itu sendiri. Kakak mempelajari secara mendetail tentang SDG nomor 11 dan 12, bagaimana sustainable cities and communities itu harus segera dikembangkan, dan juga responsible consumption and production. Jadi bagaimana masyarakat, balik lagi kalau kita ngobrolin kebijakan lingkungan untuk merubah perilaku, bagaimana kita menjadi manusia yang berperilaku ramah lingkungan dan kita bijak dalam berperilaku. Intinya adalah seperti itu. Lanjut. Bu Ami, ini nanti ada sesi tanya jawab nggak? Ada ya? Oke. Bayangkan teman-teman, ini adalah peta Indonesia, data BPS terbaru, 269 juta jiwa, kita ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota madya. Pulaunya kita memiliki 17.000 plus, ada 17.000 sekian pulau, dan kita memiliki 300-an suku budaya. Itu sangat menarik, sangat meriah bahwa demografi terpusat, populasinya paling tinggi ada di Pulau Jawa. Di kota-kota besar warnanya lebih relatif mendekati ke merah atau orange gitu ya. Sementara sumber daya alamnya masih banyak. Ya udah sih, Indonesia sumber daya alam masih banyak kok, lingkungannya juga masih luas dan sebagainya. Itu kalau satu orang yang berpendapat sedemikian. Indonesia ada 269 juta jiwa teman-teman. Nah, mengapa kemudian kesadaran terhadap kelestarian lingkungan ini perlu segera ditumbuhkan,
dan diinspirasi kepada banyak orang lebih banyak lagi, kita mencoba membesarkan gelombang ke yang lebih jauh lagi agar masyarakat yang selama ini belum aware dengan kebijakan-kebijakan lingkungan, mereka bisa segera tergerak, mereka bisa segera shifting ke perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini yang kemudian menjadi peran dari pemerintah, bahwa pemerintah melalui mandat ini kami berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia yang ada di Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dan lanjut Pak Saiful, disinilah peran pemerintah. Lanjut. Kami kakak bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menterinya Menteri Siti Nurbaya, dan kami punya wakil menteri sejak tahun 2019 yang lalu, Bapak Alwe Dohong. Kalau melihat di foto, Jakarta memang kota metropolitan, hutan beton, tapi kantor kami punya hutannya. Jadi Pak Sugimin, seandainya nanti kondisi pandemi COVID ini sudah berakhir, kami pengen mengundang nih teman-teman dari SMP Pembangunan Jaya untuk mampirlah ke kantor kami. Bahwa di tengah kota Jakarta yang sumpek itu ada sebuah hutan kota yang bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan dunia pendidikan yang ada di kantor kami. Dan kami juga memiliki perpustakaan kehutanan, di mana sejarah-sejarah hutan dari zaman Belanda dulu tersimpan dengan rapi di situ. Mungkin itu menjadi salah satu edukasi untuk field trip teman-teman nanti seandainya COVID ini sudah berakhir ya. Jadi kementerian kami banyak banget yang diurusin. Jadi dari Sabang sampai Merauke tadi itu menjadi urusannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan dari lapisan ozon paling atas yang ada di langit sampai terumbu karang yang ada di dasar laut itu menjadi urusannya kementerian kami gitu. Jadi saking banyaknya unsur-unsur yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada ngobrolin konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bagaimana kelestarian badak, gajah, harimau jangan sampai punah. Kemudian pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindungnya, bagaimana sungai-sungai seperti Bengawan Solo, kemudian Sungai Citarum itu yang sekarang sedang digagas menjadi Citarum Harum dan sebagainya menjadi sungai-sungai yang lebih ramah terhadap pembangunan. Kemudian ada juga pengelolaan hutan produksi lestari. Ada pencemaran dan kerusakan lingkungan, bagaimana mengatur industri-industri untuk menerapkan pola bisnis yang ramah lingkungan, jangan membuang limbahnya dengan sembarangan. Ada juga pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya. Ini yang paling seksi mungkin ya untuk nanti teman-teman bisa jadikan rujukan dalam penulisan karya tulis. Ada yang ngobrolin perubahan iklim, serta di dalamnya kebakaran hutan dan lahan, yang Agustus selama 3 bulan ke depan mungkin akan menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ada bagaimana perhutanan sosial itu harus mensejahterakan masyarakat. Katanya Indonesia itu negara hutan, harusnya orang-orangnya kaya dong, cuman kenapa orang-orang yang ada di dalam dan di sekitar hutan justru tidak sejahtera? Ini menjadi tugas dari pemerintah seperti kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mensejahterakannya melalui perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Ada juga penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kalau teman-teman ada di lingkungannya, di rumah tetangganya, ada yang punya atau menyimpan hewan peliharaan, itu ternyata hewan yang dilindungi, hati-hati. Kami juga akan menegakkan hukum gitu. Sama seperti juga dengan pembalakan liar, illegal logging dan sebagainya. Kemudian kami juga memiliki Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, serta penelitian dan pengembangan inovasi yang tentu menjadi sarana bagi dunia akademik untuk mempelajari apa sih program dan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan secara lebih luas lagi. Di situ perannya kami. Nah,
di sini saya sebenarnya pengen mengajak sesi diskusi aja, karena terus terang saya mengetahui teman-teman sudah lebih paham sih apa yang namanya sustainable development dan apa yang menjadi ide-ide bagi teman-teman untuk ini loh sebaiknya pemerintah atau masyarakat atau kita semua segera bergerak dalam melestarikan lingkungan secara nyata, secara aktif dengan cara yang paling mudah bahkan di masa pandemi COVID-19 ini sejak dari rumah. Dari saya demikian. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sesi diskusi ya teman-teman ya. Terima kasih Bapak Andika. Menarik sekali. Menarik atau miris ya Pak ya? Saya ngelihatnya tadi pas slide pertama itu miris banget gitu. Dan banyak sekali berita-berita yang ketika ada paus, ikan atau apapun itu ternyata di dalam isi perutnya itu plastik semua gitu. Nah itu mungkin satu hal yang mungkin karena ulah manusia ya Pak ya. Nah mungkin di sini kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam untuk sesi diskusi. Untuk anak-anak semua silahkan kalian jika ada pertanyaan atau kalian punya pengalaman gitu ya, bisa kalian sampaikan di sini. Mungkin kalau mic-nya bermasalah atau misalkan kalian lebih nyaman untuk tulis di chat silahkan, atau sampaikan langsung ya. Silahkan dibuka mic-nya kalau kalian ingin bicara secara langsung. Karena kita masih punya kurang lebih setengah jam untuk diskusi. Silakan anak-anakku. Tadi sudah ada Nadif ya, terima kasih Nadif yang sangat cermat sekali mengkoreksi ya Pak ya. Berarti benar-benar nyimak gitu. Bahwa populasi manusia tuh hanya miliaran gitu. Ya, iya benar, maaf ya. Ya, mereka sangat cermat nih Pak. Jadi makanya tema isu lingkungan ini sangat menarik gitu, dan itu kita rasakan juga ya. Jadi silakan anak-anakku, biasanya kalau di kelas nih rame nih Pak nih. Iya pasti. Kalau misalkan diskusi tentang lingkungan gitu, karena dalam pembelajaran pun memang ini nyambung gitu ya, tentang sumber daya alam gitu yang di Indonesia, karena negara kita tuh kaya sekali, dan tapi sayangnya mungkin pemanfaatannya masih belum maksimal dan pemeliharaannya mungkin ya masih belum maksimal. Ayo silakan anak-anakku. Atau mungkin boleh nggak Bu Ami saya kasih pertanyaan? Oh silakan. Oke. Silakan. Nanti coba saya kemarin sih saya sudah ngobrol sama pimpinan saya, cuman sebenarnya kami mau bikin kuis gitu. Kita bikin kuis gitu kan, ada souvenir-souvenir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan buat teman-teman yang mungkin akan berinteraksi dalam sesi diskusi ini. Nanti akan coba kami sampaikan ke pihak sekolah untuk diserahkan kepada peserta yang paling aktif gitu ya. Jadi mungkin cepet-cepetan nih buat teman-teman. Kita ngobrolin soal sampah yuk. Kita ngobrolin soal sampah. Kalian tahu dong apa yang namanya prinsip 3R gitu. Ada yang bisa jelasin nggak 3R itu apa? Ayo cepet-cepetan nih. Ada ini apa ya? Ada apa namanya? Saya mau jawab. Saya mau jawab. Tuh kan langsung. Harus dipancing dulu nih. Ayo silakan yang bisa menjawab. Ayo cepet-cepetan. 3R ayo. 3R. Reuse, reduce, sama recycle. Yeay. Dari Malika ya? Ya Pak. Siap. Malika. Oke Malika, aku mau tanya dong. Reduce, reuse, recycle kan kepanjangannya ya. Contoh penerapannya seperti apa ya? Reuse itu, jadi kita misalkan belanja nih, kita dapat kantong plastik. Di rumah kan bisa kita pakai lagi. Atau kita bisa pilah-pilah lagi, kita jadiin barang yang lebih berkualitas, kerajinan tangan, gitu-gitu. Kalau untuk reduce, kita mengurangi penggunaan, contohnya kita mengurangi penggunaan plastik dalam sehari-hari, dan membeli produk yang menghasilkan sampah plastik dalam jumlah yang besar, kita kurangin supaya nggak jadi banyak.
dan kita beli produk yang dapat diisi ulang. Kayak sabun yang dapat botolnya gitu, kita nanti belinya yang refill. Kalau recycle, kita kemasan yang dapat didaur ulang dan kita mudah terurai, kita pilah-pilah dan nanti kita jadiin produk yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Keren banget. Tepuk tangan buat Tepuk tangan Malika. dong buat Malika. Iya bener banget teman-teman. Jadi paling mudah adalah 3R itu diterapkan sejak dari rumah memang. Jadi program pemerintah bahwa di tahun 2020 ini kita punya program bersih bisa kok gitu kan. Masyarakat Indonesia bisa untuk bersih gitu. Dan cara paling mudah memang kita mulai dari rumah gitu. Bagaimana memilah sampah dari rumah dan sebagainya. Plastik itu nggak salah teman-teman. Jadi plastik itu berguna loh buat kita manusia. Kayak misal kita mau mengirimkan makanan gitu. Kalau biar awet ya pakai plastik gitu kan dan sebagainya. Kemasan plastik. Cuman kan ada kemasan-kemasan yang bisa digunakan ulang, reuse gitu ya, seperti kata Malika tadi. Mengapa kita menggunakan yang sekali pakai kalau sebenarnya kita bisa menggunakan yang bisa diguna ulang gitu kan. Males gitu. Memang kepraktisan itu menjadikan kita malas gitu ya. Ya udah yang praktis aja bisa dibuang terus nggak perlu repot-repot mencuci dan sebagainya. Cuman kalau kita masih berpikiran seperti itu, 1 orang berpikiran seperti itu, 10 orang berpikiran seperti itu, 1 juta orang berpikiran seperti itu, lingkungan seperti apa gitu kan. 1 orang buang sampah lingkungan masih fine-fine aja. 1 juta orang mungkin ya udah lingkungan menjadi bencana gitu ya. Betul itu. Kemudian reduce, saya setuju banget nih Malika. Untuk bagaimana kita coba harus segera mengurangi penggunaan khususnya plastik ya, yang sekali pakai gitu. Sedotan sudah banyak ya restoran yang tidak menggunakan sedotan plastik sekali pakai gitu, karena dalam 1 tahun itu kalau kita menghitung penggunaan sedotan, 1 hari Bu, bahkan di Indonesia dikumpulin nih sedotan plastik yang menjadi sampah di Indonesia, kalau diurutin dijejer-jejer tuh bisa dari Jakarta sampai Meksiko. Saking banyaknya teman-teman gitu kan. Itu penggunaan 1 hari gitu dari sebuah sedotan sekali pakai gitu. Jadi penggunaan ke sekolah seperti tumbler, kemudian tas belanja yang lebih ramah lingkungan itu mulai diterapkan gitu. Bahkan saya pernah Bu Ami cerita di sebuah supermarket, di depan saya nih ada customer keluarga, seorang anak kecil mungkin TK gitu ya, sama orang tuanya belanja minta ekstra kantong plastik, yang marahin anaknya teman-teman. Ma nggak boleh ma, kata Miss di sekolah plastik itu berbahaya loh buat ikan, buat paus, anak TK gitu. Nah, balik lagi seperti pertanyaan Mbak Roro nih, bagaimana caranya untuk nyadarin orang-orang di lingkungan kita supaya peduli terhadap lingkungan, tapi mereka tidak open-minded dengan lingkungan dan tidak peduli tentang pencemaran yang ada. Saya ngambil contoh barusan, di supermarket kejadian di depan saya, anak TK yang mengedukasi orang tuanya. Disinilah kemudian sebenarnya teman-teman memiliki peran yang sangat besar dalam menginspirasi teman-teman yang lainnya juga. Orang-orang di sekitar juga, keluarga besar dan sebagainya. Terkadang caranya kita untuk ngasih tahu bermacam-macam memang Bu. Jadi ada yang mesti diingetin, dia ngeyel, dia defense, dia justru menyalahkan balik, enggak kok dan sebagainya. Banyak sekali alasan. Di situ kita perlu untuk memberikan contoh bagaimana penggunaan produk-produk yang lebih bijak gitu penggunaannya, atau kita bagaimana segera menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan, green lifestyle. Atau kalau enggak, teman-teman nih ngefans dong sama yang namanya artis atau influencer gitu kan. Coba deh perhatiin,
Misal si Nicholas Saputra banyak banget fotonya di mana dia belanja pakai tas guna ulang. Tuh Nicholas Saputra aja pakai, misal seperti itu. Atau misal ngobrolin, ih ngapain sih pakai sepeda gitu kan? Kan kamu punya motor bagus dan sebagainya dan sebagainya. Mas Nugi, penyanyi kemana-mana sejak tahun 2006 sudah pakai sepeda. Bahkan ke bandara pun Mas Nugi pakai sepeda gitu. Tapi dari rumahnya dia ke rumah temannya terus nebeng pakai mobil sih. Nggak kejauhan sih kata Mas Nugi kalau ke bandara. Cuman memang Mas Nugi banyak artis-artis atau influencer yang mulai memberikan contoh gitu, dan itu mungkin bisa disampaikan juga Mbak Roro Alistia kepada orang-orang gitu kan, bahwa banyak banget Kementerian LHK juga berkolaborasi dengan banyak artis dan influencer. Memang tujuannya adalah memberikan semacam kampanye dan inspirasi bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Bayangin nih, Tasya Kamila dengan followersnya yang ratusan ribu itu, dia nanam pohon. Berapa? Anggaplah 10% dari 300.000 followersnya lah misal gitu, yang ikut nanam pohon. Itu menjadi sebuah kegiatan gitu kan. Disinilah kemudian mungkin teman-teman juga bisa menginspirasi dengan kegiatan-kegiatan selama pandemi COVID-19, di rumah ngapain aja. Jangan malu, jangan ragu untuk posting. Jangan malu untuk nge-share ke teman-teman, ke sosial medianya teman-teman. Bercerita gitu kan, bikin vlog dan sebagainya. It's okay, dan itu bagus gitu. Karena Bu Menteri sendiri sering banget melihat bagaimana aktivitas-aktivitas anak-anak sekolah dalam melestarikan lingkungan melalui inisiatifnya. Dan banyak banget nih yang surprise dapat undangan dari Bu Menteri. Main ke kantor, suruh jadi menteri sehari, Bu. Jadi ada juga anak-anak sekolah yang ternyata dia bikin vlog dan sebagainya, atau dia bikin karya tulis atau bikin lukisan gitu kan. Dilihat oleh Bu Menteri, dihubungin, diundang, nih kamu jadi menteri sehari deh di mejaku gitu. Itu menjadi sebuah cerita yang luar biasa bagi masyarakat, bagi anak sekolah itu sendiri, dan teman-teman bisa juga melakukannya gitu dengan kegiatan-kegiatan di rumah yang ramah lingkungan. Tentu akan menghadirkan inspirasi bagi yang menonton. Kemudian yang terakhir tadi, recycle itu memang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini karena itu menghasilkan nilai ekonomi, circular ekonomi yang cukup luar biasa. Jadi kalau teman-teman nih, saya kasih tips, suka beli air mineral misal, botolnya kalau di rumah disendiriin ya, jangan dicampur dengan sampah-sampah yang lain misal, karena nilai ekonomisnya tinggi. Kemudian nanti disampaikan kepada bank sampah. Jangan ditaruh ke orang dinas kebersihan yang ngambilin sampah setiap hari, jangan dibedain gitu. Jadi sampah-sampah yang menurut teman-teman memiliki nilai ekonomis disisihkan dan dialokasikan, disalurkan kepada bank sampah. Karena di bank sampah nanti akan diolah dan itu akan menjadikan produk-produk yang baru dan sebagainya. Bahkan data di Jakarta Barat, bank sampah seluruh Jakarta Barat itu Bu, omsetnya setahun bisa 2 miliar. Dari sampah doang teman-teman. Jadi bayangkan bagaimana orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Orang-orang yang bekerja di bank sampah nggak kehilangan pekerjaan, tetap mendapatkan penghasilan. Kenapa? Karena manusia ya nyampah, selalu ada sampah gitu, dan mereka mengelolanya. Ada pertanyaan, jika dibilang tentang sampah, mungkin kita bisa ambil contoh dari beberapa negara yang menggunakan sampah dan mengubahnya menjadi sebuah jalanan. Benar, sampah banyak banget bisa diolah menjadi banyak hal, bisa menjadi energi. Nah, nanti ada teman-teman dari Greenpeace ya, bisa ditanyakan tuh renewable energy dari sampah. Ada istilahnya waste to energy, itu bisa. Kemudian bagaimana sampah diolah menjadi sebuah jalanan, betul. Ada kadar plastik yang sebenarnya secara kimiawi dia bisa digunakan untuk pembangunan sebuah konblok dan sebagainya. Itu ada juga, betul Mbak Andi. Kak, kalau misalkan ini saya baca ya Bu ya, Kak,
kalau misalkan sedotan plastik diganti dengan sedotan kertas biasa di restoran, dampaknya sama aja nggak dengan lingkungan yang jadi banyak plastik tadi? Pohon kan juga jadi korban, Kak. Sedotan yang stainless steel saat proses pembuatannya hasilnya dapat meracuni lingkungan sekitar karena limbah yang berbahaya. Memang, Mbak Malika, intinya adalah kita coba yuk bijak dalam pola hidup yang ramah lingkungan. Bijaknya seperti apa sih gitu? Kalau kita mau mengurangi sedotan plastik menjadi sedotan kertas, itu menjadi sebuah langkah bijak berikutnya gitu kan, bahwa yang tidak ramah lingkungan menjadi yang ramah lingkungan, tapi masih menjadi sampah misal gitu. Ada tahapan berikutnya lagi untuk kita bijak lagi terhadap lingkungan. Oh ya udah, nggak usah pakai sedotan sama sekali, bisa kok gitu, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Itu merupakan langkah berikutnya dalam ngobrolin kita kayak sampah plastik gitu. Nah, kalau kaitannya dengan misal stainless steel gitu ya, betul dalam produksinya tentu dia akan menghasilkan limbah dan sebagainya. Cuman perusahaan produsen seperti itu pun kami pantau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana mereka mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan dan produknya aman dan sehat untuk digunakan bagi manusia. Saat penggunaan stainless steel, dia bisa dicuci, dia bisa digunakan berkali-kali sehingga itu jauh lebih sehat, lebih dekat kepada lingkungan dibanding sedotan yang sekali pakai. Kira-kira kayak gitu deh langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Betul, ada satu lagi contoh, kalau kita ngobrolin pohon, nanam pohon yuk teman-teman. Target pemerintah adalah satu orang tuh minimal menanam 25 pohon seumur hidup. Itu ada kalkulator carbon footprint-nya, bahwa emisi yang kita hasilkan selama hidup, anggaplah umur kita 60 tahun, itu kalau kita buang ke lingkungan, kita memberikan beban ke lingkungan, caranya kita menggantinya seperti apa? Dengan menanam setidaknya 25 pohon setiap tahun. Dan Kementerian LHK, kita punya program teman-teman, coba nanti cek di Instagramnya Kementerian LHK, kita banyak banget bagi-bagi bibit pohon. Satu orang itu boleh untuk meminta 25 bibit pohon. Modalnya cuma KTP. Jadi nanti dapat 5 pohon buah dan 20 pohon kayu tanaman gitu untuk ditanam gitu. Nah, sehingga kalau misal nanti ada inisiatif nih dari RT RW-nya lingkungannya, atau misal dari sekolah ini pengen ada kampanye untuk yuk kita penanaman pohon, nggak apa-apa, pasti akan kita fasilitasi. Kita akan sediakan pohon-pohon yang cocok, yang sesuai dengan karakter tanah yang ada di lokasi penanaman itu sendiri. Itu nanti bisa gitu. Jadi teman-teman kayak Mbak Malika, Mbak Roro dan sebagainya, kalau misal kalian pengen nanam pohon, coba deh ya cek Instagramnya Kementerian LHK, gimana caranya minta bibit pohon gitu. Gampang kok. Dan itu menjadi aktivitas yang menarik bener deh untuk di masa pandemi ini. Terjawab ya untuk Hanun, Amanda dan Malika, atau ada yang masih penasaran nih, pengen penjelasan lebih lanjut, atau kalian punya pengalaman pribadi? Untuk yang lainnya silakan kita sharing aja. Kalau memang kalian lebih nyaman di chat, silakan ditulis di chat ya Pak Andika ya. Iya, belum ada. Sebenarnya saya banyak sekali yang mau ditanyakan, boleh nggak kalau gurunya? Atau Bapak Boleh. Ibu guru ada yang mau menanyakan? Boleh. Iya. Nah, jadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup ini banyak sekali ya Pak ya. Tadi saya lihat, waduh luar biasa nih tugasnya gitu kan. Dari mulai apa tadi, mohon maaf, dari Lapisan ozon yang lapisan paling ozon. atas sampai terumbu karang yang ada di dasar laut, urusannya ini Oh. Kementerian LHK. Oh gitu. Apakah itu semua apa namanya tercover gitu Pak dengan sama? Tentu tidak gitu ya, karena peran pemerintah terbatas, sehingga kami sangat terbuka dengan perusahaan,
dunia swasta, kemudian komunitas-komunitas itu yang paling penting gitu kan. Bagaimana mereka juga menggerakkan melalui modality mereka masing-masing, termasuk juga sekolah gitu. Ya, jadi apa namanya dibantu dengan masyarakat juga ya. Tadi peran pemerintah gitu. Nah juga ada peran masyarakat tentunya ya Pak ya. Nggak bisa kita serahkan semua sama Kementerian Lingkungan aja ya Pak ya. Eh, juga dimulai dari apa namanya sekolah gitu. Bahkan tadi dari TK ya bisa mengedukasi orang Bener. tuanya ya, hebat benar ya Pak ya. Mudah-mudahan sih semua siswa-siswi kita juga apa namanya menjadi agen perubahan gitu ya. Ya, silakan anak-anakku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau sharing di kalian bisa tulis di chat seperti teman kalian. Ya. Oh, silakan. Iya tadi makanya gurunya banyak penasaran. Boleh. Pak Andika, saya masih ada sesuatu yang penasaran nih terkait dengan pandemi COVID nih Pak. Nah, apakah ada apa ya, ada kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan situasi saat ini nih pandemi COVID-19 di mana ada nggak sih unsur-unsur yang berdampak terkait dengan pandemik ini? Karena kan yang saya tahu banyak juga kayak taman nasional kan tutup nih karena hal ini. Nah, apakah ada kaitannya gitu atau mungkin ada kampanyenya nggak sih di kementerian terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Oke, makasih Bu Eka ya. Jadi pada kangen nama Taman Nasional ya, pada kangen jalan-jalan juga ya, sama kakak juga gitu kan. Jadi memang saat ini pemerintah di masa adaptasi kebiasaan baru, kita sedang menyiapkan skema-skema dalam pembukaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Insya Allah sih minggu depan 12 atau 13 Agustus ini Menteri LHK Siti Nurbaya mau ketemu dengan Menteri Parekraf Pak Wisnu Tama dan Wamen BUMN. Kita akan ngobrol bareng gitu untuk bagaimana menyusun skema pembukaan Taman Nasional dan Wisata Alam dengan mengedepankan protokol COVID-19. Jadi betul, ngobrolin ekosistem, memang kemudian kita mesti melihat bagaimana kita mengawetkan, melestarikan habitat tersebut, ekosistem yang ada di dalamnya, baik flora, fauna, satwa, dan sebagainya. Banyak juga ternyata ada beberapa penelitian yang menyebutkan COVID-19 pun bisa berdampak kepada satwa-satwa gitu, sehingga pendekatan-pendekatan terhadap dokter hewan yang ada di kami kepada satwa-satwa yang kami kelola juga itu mengedepankan COVID-19. Tapi memang akhirnya kita memahami masyarakat itu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosen gitu ya, sehingga pembukaan ruang terhadap aktivitas-aktivitas tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan, hanya saja kepatuhan terhadap protokol COVID-19 itu harus menjadi prioritas utama gitu, sehingga demi keselamatan teman-teman sendiri juga, demi keselamatan pengunjung, kesehatan pengunjung itu juga gitu. Nah, di Taman Nasional tentu nanti selama ini kita sudah menerapkan secara berjenjang gitu dan mulai berlanjut gitu, continue, bahwa Taman Nasional itu punya aturan, Taman Wisatanya Alam punya aturan, kalian boleh menikmati alam, kalian boleh mengeksplorasi alam, tapi kalian tidak boleh nyampah di alam gitu. Banyak gitu, zaman dulu, pendakian gitu, naik ke puncak gunung, kok di puncak gunung ada bungkus mie instan gitu, padahal nggak ada minimarket di atas gitu. Ya itu ternyata memang dibawanya dari kota juga gitu. Kalau nanti dimakan sama kijang gimana? Kijangnya habis, macannya masuk ke Riau, ke Pekanbaru, gitu. Kalau misalnya ada di hutan, misal gitu ya. Nah, yang menjadi terancam manusia lagi, sehingga rantai makanan itu memang sangat penting untuk dijaga dan jangan sampai terpolusi, tercemar oleh yang namanya sampah bikinannya manusia. Jadi Bu Eka, Taman Nasional kampanye
terus digalakkan, cuman pendekatan saat ini adalah adaptasi kebiasaan baru teman-teman. Jadi seandainya nanti teman-teman sudah mulai beraktivitas di luar rumah pun, seandainya terpaksa ya gitu ya, protokol COVID-19 tetap harus dipakai masker, face shield, jaga jarak, terus juga cuci tangan dan ganti baju sampainya di rumah gitu. Karena kasihan mama, papa, adik, kakak juga gitu kalau misal kita keluar tapi kita bawa virus, bawa COVID. Ya, terima kasih Pak Andika. Terjawab ya Bu Eka? Sip. Oke, di sini ada yang bertanya lagi nih, Malika. Kak, apa benar Indonesia menjadi tujuan ekspor sampah terbesar kelima setelah Cina melarang importasi sampah plastik pada tahun 2018? Contohnya kayak Inggris yang ekspor sampah plastik ke Indonesia. Sumbernya www.bbc.com. Benar nggak itu? Malika, kamu pinter banget ya. Ih, Luar biasa, kamu Malika. bacaannya BBC loh. Ih, pinter banget. Iya, thank you. Bener, benernya gini. Jadi kakak membenarkan bahwa memang ada betul yang namanya ekspor sampah. Tapi ekspor sampah itu yang memang diimpor untuk penggunaan lebih lanjut gitu. Kita juga mengekspor sampah kok ke Malaysia gitu. Karena di Malaysia ada kebutuhan terhadap sampah tersebut untuk dikelola sebagai bahan bakar produksi di sebuah pabrik misal seperti itu. Atau seperti kayak kita kalau di Eropa itu Norway itu bahkan setiap tahun mengimpor sampah, mendatangkan sampah dari negara-negara tetangga karena pembangkit listriknya mereka itu menggunakan sampah, pembangkit listrik tenaga sampah. Sementara masyarakatnya di sana sudah masyarakat yang ramah lingkungan gitu. Malah mereka kekurangan sampah. Jadi ekspor sampah itu tujuannya sebenarnya Mbak Malika adalah digunakan untuk bahan baku kembali di negara tujuan tersebut. Sama seperti di Indonesia, sampah-sampah jenis tertentu sajalah yang kami impor misal gitu kan. Dan itu penggunaannya memang sudah secara spesifik, kita sudah ada MOU-nya, kerjasamanya dengan perusahaan pengelolanya bahwa ini diizinkan, ini sudah sesuai dengan persyaratan lingkungan dan sebagainya, sehingga kegiatan ekspor impor sampah tersebut berlanjut. Nah, Inggris mengekspor sampah plastik ke Indonesia. Nanti coba saya cek ya di artikel BBC-nya lagi. Saya juga kontak dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah. Cuman kayaknya enggak deh. Sampah itu juga ada masa ininya ya, lifespan-nya gitu ya. Semakin jauh, semakin lama transportasi sampah juga membusuk dan sebagainya gitu kan. Sehingga kami terus terang jarang sekali ada pertukaran sampah ekspor maupun impor dengan negara-negara yang secara jarak itu jauh karena resiko dan sebagainya. Apalagi Inggris ke Indonesia melewati laut, ya kalau lancar, kok kenapa tumpah di laut, kura-kura lagi gitu. Tapi ini apa namanya masih belum tentu benar ya, Pak Andika. Maksudnya Inggris ekspor sampah plastik ke Indonesia. Padahal kan kita di sini justru mengalami masalah sampah plastik. Kenapa kita impor lagi gitu sampah plastiknya, itu mungkin untuk orang awam sangat-sangat membingungkan gitu. Oke. Mungkin jawaban sederhananya adalah misal nih ya, kita membutuhkan sampah untuk bahan bakar misal, atau kita membutuhkan sampah untuk membuat sebuah produk kerajinan dan sebagainya. Masalahnya di Indonesia sampah itu belum dipilah. Sampah plastik masih dicampur dengan daun pisang, masih dicampur dengan potongan-potongan sayuran dari dapur dan sebagainya. Sehingga untuk plastik-plastik yang misal diolah menjadi sebuah produk baru, itu tidak bisa digunakan karena sampahnya juga sampah yang kotor gitu. Sehingga kita membutuhkan sampah-sampah yang memang sesuai dengan spesifikasi. Kalau sampah misal untuk bahan bakar gitu ya, dia harus memiliki kadar kalori tertentu. Kadar kalori tertentu itu ya tidak boleh misal tercampur dengan sampah organik. Tidak boleh sampah kertas tercampur dengan
sampah plastik misal dan sebagainya. Itu yang kemudian beberapa negara memang sudah memiliki perusahaan pemilahan sampah yang cukup mudah untuk kemudian didistribusikan sebagai bahan baku berikutnya. Ini yang dinamakan recycle sebenarnya. Penggunaan sampah untuk kegiatan berikutnya bisa berupa sebuah bahan bakar atau penciptaan sebuah produk atau karya baru. Itu yang di recycle-nya itu sendiri. Jadi ya. yuk kita mulai pilah sampah karena itu sangat menolong banget untuk kita menuju Indonesia bersih di masa depan. Gitu. Oh, baik-baik. Jadi saya juga baru paham nih Pak. Jadi sampah plastik yang kita buang nyampur sama semua itu ternyata nggak bisa dimanfaatkan juga ya, karena memang ada spesifikasi sendiri. Nah itu juga buat jadi PR juga Pak, karena terus terang di satu yang harus dirubah gitu. Untuk pemilahan buang sampah saja sudah syukur gitu ya, udah buang sampah ke tempat sampah gitu. Nah ini harus dipilah-pilah plastik sama organik sama non organik. Tapi masalahnya saya sering lihat kalau misalkan di dinas, maksudnya di truk sampah itu semua akhirnya jadi satu lagi gitu. Kita udah pilih-pilih, kita udah memilah ada sampah organik non organik. Ternyata endingnya dimasukin lagi satu truk gitu. Gimana tuh Pak? Iya. Jadi benar ya kata Bu Ami ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga mulai menciriin gitu ya. Kita udah capek-capek milah sampah di rumah, pas dimasukin ke truk sampah, kok dicampur lagi gitu kan. Sakit hati gitu ya. Kita udah milah-milah tapi dicampur lagi oleh petugas pengelola sampah gitu. Caranya adalah jangan semuanya dikasihkan ke truk sampah. Karena kita punya bank sampah sebenarnya. Di semua provinsi, di semua kabupaten, kota madya, mereka punya bank sampah. Ada kontak personnya bisa dicari di Google gitu. Sehingga kalau misal kita sudah ngumpulin sampah-sampah botol air mineral nih, kumpulin aja satu rumah, 5 rumah, 10 rumah, satu RT. Nanti tinggal telepon bank sampah. Bank sampah akan mengambil secara periodik, misal setiap Sabtu pagi. Misal setiap 2 kali dalam seminggu misal. Jadi saat itu sudah dikumpulkan, dapat banyak, diambil oleh bank sampah, nanti RT RW-nya itu akan dibayar, diberikan insentif gitu oleh bank sampah. Ini ada sejumlah nominal subsidi finansial gitu yang bisa digunakan oleh RT RW setempat untuk misal ya kegiatan-kegiatan sosial misal, atau ada kerja bakti, terus nggak usah ngumpulin iuran warga untuk bikin piket atau beli makanan dan sebagainya, ngambil dari kas yang ada di RT RW tersebut. Sehingga pilah sampah yang memang teman-teman gitu kan, teman-teman prediksi sudah tahu bahwa ini memiliki nilai ekonomis, salurkan ke bank sampah. Dan saya rasa sekolah Adiwiyata ini juga semestinya sudah menerapkan hal tersebut gitu ya, bahwa ada sampah-sampah kertas, sampah-sampah plastik itu dikelola secara terpisah dan itu seharusnya bisa di circular ekonomi secara baik. Iya. Dengan sampah Tangsel, karena memang di WTA itu kita kerjasama dengan bank sampah. Memang sudah di SMP PJ ini kami sudah melakukan hal itu. Gitu. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Andika. Dari Amanda, Kak, kalau misalnya kita mau membuat charity tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi karena ada beberapa perusahaan yang menggundulkan, menggunduli hutan, belum tentu mereka akan langsung berhenti dengan demo. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, makasih ya Amanda ya. Perusahaan yang terbukti secara hukum mereka melakukan penggundulan hutan gitu kan, atau pembakaran hutan deh sekarang. Lagi ngobrolin karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Mereka diproses secara persidangan, sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, dan jatuhnya kerugiannya bagi perusahaan tersebut triliunan, Bu. Miliaran triliunan rupiah gitu. Dan itu menimbulkan efek jera memang bagi perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merusak lingkungan memang. Itu dilakukan oleh kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami benar-benar menegakkan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan. Nah,
Ada juga perusahaan yang negosiasi dengan orang dalam agar tidak dilaporkan. Enggak ada. Di masa pemerintahan presiden saat ini, penegakan hukum benar-benar dijalankan, khususnya di extraordinary crime-nya lingkungan hidup dan kehutanan. Tidak ada, bahkan eh, zaman dulu yang perusahaan-perusahaan besar yang bisa bermain apa ya kasarannya mafia gitu ya, banyak yang sudah ketangkep di era sekarang gitu kan. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman? Ya kampanye tadi, betul. Ada banyak organisasi komunitas seperti Greenpeace, seperti Walhi, seperti sebagainya lah, macam-macam, WWF dan sebagainya. Mereka menyuarakan hal yang sama sebenarnya, yang ada di benak pikiran teman-teman semua saat ini gitu, bahwa yuk kita bergerak bersama gitu. Ini memang menjadi semacam apa ya, diplomasi politis ya, yang namanya demo itu kan diplomasi politis, bahwa kita mengambil sikap, masyarakat mengambil sikap, masyarakat menentang terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan terbukti merusak lingkungan gitu. Dari sisi pemerintah, kami mengambil jalur proses hukum, kita menerapkan sanksi-sanksi dan sebagainya. Masyarakat, saya mendukung gitu ya, untuk kalian membuat charity atau membuat kampanye, cuman kampanyenya disesuaikan ya dengan apa yang menjadi kreativitas teman-teman. Tidak melulu kalian harus demo di pinggir jalan, tidak perlu bikin tulisan, spanduk dan sebagainya. Enggak, kalian ngevlog gitu misal. Kalian bikin yang hobi melukis, kalian melukis gitu. Kalian yang suka main video, bikin stop motion misal kayak gitu. Bikinlah karya-karya milenial yang memang menarik bagi anak-anak milenial gitu. Karena suatu saat nanti ada satu di antara kalian yang mungkin menduduki jabatan tertinggi di perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan. Kalian akan teringat, oh zaman aku sekolah dulu, aku menentang nih kegiatan-kegiatan bisnis yang merusak lingkungan. Saat aku bisa hadir di situ, aku akan merubahnya, misalnya seperti itu. Dan komitmen itu harus tumbuh sejak dini, sejak teman-teman masih di usia pendidikan seperti saat ini. Sehingga kalian boleh melakukan charity, kalian boleh melakukan kampanye, tapi dengan cara kalian gitu. Dengan cara apa yang ada di benak kalian. Kalian sukanya TikTok yang campaign gitu. TikTok yang yuk kita peduli lingkungan, yuk kita ngurangi botol plastik misal, yuk kita nanam pohon, yuk kita jangan buang sampah sembarangan. Misal kalian sukanya TikTok, atau kalian misal suka bikin video-video YouTube dan sebagainya. Bikinlah aktivitas misal gitu. Ajak teman 1-2 untuk memviralkan dan sebagainya. Kemudian boleh juga nih beberapa tips untuk mention misal influencer atau public figure dan sebagainya. Karena syukur-syukur gitu ya, itu bisa menjadi menginspirasi si influencer untuk misal nih bisa kolaborasi. Karena KLHK pun kadang juga kami untung-untungan gitu ya, untuk berkolaborasi dengan influencer atau artis, kita coba deh ajak gitu. Kemarin sempat 1 bulan kita dengan Mbak Opi Andaresta, Mbak, kita bikin yuk live Instagram, ngobrolin ekosistem dan kelestariannya harimau Sumatera pada waktu itu selama bulan Juli, selama 1 bulan. Setiap hari Senin pukul 3. Mbak Opi setuju, antusias, dan berhasil ngajak Nugi, berhasil ngajak Kakak Sleng, Rido Sleng, berhasil ngajak Giring Niji, dan sebagainya untuk sama-sama ngobrolin tentang harimau kelestarian. Dan itu merupakan kampanye gitu. Ini yang kemudian menurut kakak ya, bisa dilakukan juga oleh teman-teman dari rumah, dari dunia pendidikan, dengan kreativitas yang dimiliki teman-teman. Kalian suka nulis, bikin tulisan. Kalian suka bikin video. Kalian suka menggambar, bikin gambar. Tapi bikinlah yang mengajak kepada yuk kita merubah perilaku lebih ramah lingkungan. Iya, Amanda, mudah-mudahan Di sekitar kita dengan mencoba untuk menanam pohon. Nah, untuk berikutnya, Kak Andika, kita ada sedikit kenang-kenangan dari SMP Pembangunan Jaya kepada Pak Sugimin. Jadi karena kita dalam kondisi wabah virus corona, jadi untuk kenang-kenangan ini Pak Gimin akan letakkan di atas meja.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Andika yang telah mampir dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga di kesempatan berikutnya jika wabah virus corona ini sudah tidak ada lagi, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke kantornya Pak Andika, yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup. Kita bisa melihat suasana hutan kota yang ada di daerah sekitar situ. Terima kasih. Untuk anak-anakku, masih ada LKS yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian boleh melengkapi LKS tersebut. Dan pada Pak Andika, Pak Sugingin, WK, silakan untuk bisa berfoto bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dari arah mana Pak? Terima kasih Pak Andika. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman, stay healthy ya.